Allah Subhanahu wa Ta'ala kita masih sehat, sempat dan kuat di akhir tahun 2023 ini masih diberikan oleh amanah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, masih bisa diberikan kesempatan untuk berkreasi, untuk berbuat bagi umat sesuai dengan kehalifahan kita masing-masing. Yang sama-sama kita muliakan para pembina dai Kabupaten Matahari, Pak Bayaki, Pak Daud, Pak BH, siapa lagi pembina? Pak Buzu ya, Bu Yazarudin ya, dan beserta seluruh pengawas dan dai Kabupaten Matahari yang saya muliakan. Yang sama-sama kita hormati Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Matahari, Pak Jupri beserta Ibu, beserta jajaran. Yang sama-sama kita hormati Pak Hasil Datu, para pejabat struktural yang sempat hadir. Kau diundang gak Pak Presiden? Sampai ke undang? Coba lihat di rekap. Karena memang banyak protes ke saya kalau ngundang di tanggal 31 sore itu. Karena ada libur panjang, pejabat tuh protes, kadang jalan-jalan ya. Jadi memang resiko kehalifahan bertambah tingkatannya, maka kebebasan pribadi kita, waktu pribadi kita akan berkurang. Kalau tidak banyak waktunya, dia tidak boleh punya jabatan. Kalau jadi staf tuh banyak nggak banyak waktu dengan bibi banyak, waktu dengan anak banyak. Cuma itu ada dikit-dikit, kan pengaruhnya dikit. Nah, pilihan hidup kita dong di situ, kayak direkam ada satu ya. Kemudian Ibu Ketua Dewan PKK, ya, beserta jajaran yang hadir pada kesempatan hari ini. Nah, PKK dikit juga nih, Bu. Kalau nak pergi studi banding kami deh. Atau nak makan lagi mau makan sate ya. Mudah-mudahan betul kan. Itu salah satu yang ditampilkan Tuhan di hadapan kita sore hari ini. Bagaimana kita berupaya lebih keras lagi melekatkan agama ini kepada seluruh umat di Matahari, bahwa agama mengatur kehidupan umat. Nak senang dia, nak bahagia dia, nak sukses dia, bahwa agama ada dalam dirinya. Nah, ini contoh yang besar apa dari Kepala Obedia, tengok itu menjadi ya kan? Kau apa karena memang tidak tidurin nak berjalan, atau memang terpaksa datang di sini, atau memang ikhlas ya kan? Tidak tahu kita. Nah, biasanya tahun Masehi kau beda dengan Muharram, Ramadan ya. Orang itu bawa suasana dia, jadi sok-sok alim. Tidak? Nah, kalau Ramadan tuh wah pakai kebiasaan ke kantor kan? Kan itu bawa suasana dia. Kita coba dia macam mana alim dalam suasana riang gembira tahun baru Masehi kau. Nah, ternyata memang banyak ada terlapor. Karena saya dengar siang tadi ada main organ, lah siang bolong main dulu malam. Nah, ini tantangan bagi kita semua Bapak Ibu Dai, bahwa seiring perkembangan zaman tantangannya tambah berat lagi. Bahwa manusia itu mulai banyak melupakan hal-hal yang sebenarnya menyangkut dirinya masing-masing. Kemudian, mengapa kita selalu mengadakan Masehi ini seperti kita pada saat 1 Muharram? Kita pengen melekatkan itu tadi, sedikit kekapan ada di kehidupan. Tinggal proses dinamika kehidupan itu berbeda-beda. Ya. Tapi kita agak maksa nih, karena Masehi seharusnya pergantian harinya di tengah malam. Kita paksa jadi tahun baru Hijriah kan, pergantiannya di sore hari, di terbenamnya matahari. Nah, apalah, kita modifikasi dikit di Kabupaten Matahari supaya ada hasilnya. Ya. Jadi kita sudah tahu semua bahwa hijrah itu ada berpindah dari tempat lain ke tempat lain. Ada hijrah dari kelakuan kita. Tadi sampaikan oleh Pak Bay, dai yang lama mungkin sebelumnya tidak optimal menjadi optimal lagi. Itu bentuk hijrahnya macam itu. Yang sebelumnya kalau ada hujan rintik tidak jadi tugas, tahun 2024 hujan lebatnya masih pergi bertugas. Saya barusan tadi siang meladeni chatting WA dari salah satu desa di Kabupaten Medan yang protes ada peserta dari desa yang tidak lulus tes dai. Saya bilang, setahu saya, seyakin saya, panitia seleksi ini amanah dengan apa yang saya sampaikan, bahwa tidak boleh meluluskan dai kalau passing grade-nya sudah lulus. Passing itu batasan keilmuan, batasan pemahaman, batasan kelakuan sudah lulus. Tapi kakek saya cek sebenarnya. Alasannya apa? Desa kami itu di seberang Pak. Kalau dai dari luar susah dia melayang. Wah, itu tidak jadi halangan.
ya kan? Selama ini banyak juga dai yang nyebrang ketek. Dan kami pengen orang dusun kami lah, nah, itu betul juga. Tapi syaratnya pengen orang dusun kita lah, macam mana ilmunya sampai? Tidak bisa juga asal orang dusun kita, asal sanak kita elok itulah, asal sanak kita baik itulah, tidak bisa macam itu. Karena di mata Tuhan tidak ada hitung-hitungan macam itu, ya kan? Derajat manusia itu tergantung manusia masing-masing. Mentang-mentang sanak bupati jadi elok, tidak bisa macam itu. Nah, maka saya bilang kalau tes dai agak susah saya nak nolong kamu juga. Karena bukan apa? Karena akan bahaya. Pada saat dia diluluskan, ternyata dia ngajak salah, ikut salah kita bantu dia. Nah, kini awak tidak ikut salah kok. Kalau ada salah panitia seleksi lah. Kalau ada salah, kalau ada salah ikut dia. Karena saya bebasin kan. Nah, tapi kalau dia ada yang ada kok. Cuman mungkin kurang optimal betul lah. Karena semua Bapak Ibu semua kita sama-sama yakin bertambahnya posisi kita, apapun bentuknya, pasti godaan bertambah pula. Kalau dai ini pasti godaan. Pada saat dimuliakan orang, timbullah jumawa kita pasti. Semua posisi macam itu. Dan kita, setiap profesi yang kita pilih pasti ada tujuan akhir gitu. Kalau saya jadi bupati, macamnya tujuan akhir itu membuat kehidupan orang Batanghari lebih sejahtera. Macam mana mensejahterakan? Salah satunya agama dia membaik lewat peran dai-dai semua. Dai adalah lagi tujuannya, macam mana aku di desa ini menjadi tempat orang bertanya. Sehingga orang nak salah, sebelum dia melakukan, tanya dai dulu. Gawe kita betul apa tak? Apa contohnya? Saya paham pada dai, kalau makan babi itu haram. Tapi saya kok jual, macam mana? Nah, ada dai yang sesat, kalau jual tidak lah. Dan kan diperintahkan kalau dimakan haram. Tidak. Itu bahaya menurut saya. Mudah-mudahan ada rezeki di Batanghari. Balik boleh lah, saya kita aja. Iya. Kita di sudah. Di sudah musofi. Itu kita sama-sama hijrah Bapak Ibu sudah. Kemudian di akhir tahun, bagaimana kita refleksi diri kita tentang apa yang sudah kita lakukan selama tahun 2023. Pasti banyak yang sudah kita lakukan, tapi pasti ada yang kita hilap tidak melakukan. Pasti ada yang mungkin terpending, tertunda untuk kita lakukan dengan halangan-halangan tertentu yang pasti atas izin Allah, yang mungkin kita carikan resolusi di tahun 2024. Sama-sama kita semua. Bapak Dai malam lagi balik coba dicatat-catat. Aku dulu tahun 2023 niat aku macam mana rukun sholat orang di Siko betul kalau ternyata masih ada kelompok yang aku lupa ngajarnya. Kok 2024 aku datang dari kelompok. Aku nengok di desa aku banyak anak muda dampaknya terpapar narkoba. Macam mana ke depan aku ikut mengkampanyekan, aku ikut mengingatkan orang bahwa narkoba aku tidak elok bagi kehidupan. Dia tidak akan bisa hidupnya bahagia di dunia dan tidak akan bahagia di akhirat. Apalagi contoh-contohnya, aku tengok ibu-ibu di situ kalau Masjid Salim main elok-elokan baju begawi. Saya ngajinya tak pulang. Kadang-kadang dah ini Bapak Ibu semua karena takut tak diundang orang ceramah lagi, tak berani macam itu. Saya ada dai sebelah saya dulu, bukan di Batanghari bukan. Padahal kok banyak ibu-ibu pede, sehingga lakinya kota pantai. Pak ingat kan tuh, wah jangan Pak, ngapu, kaki jadi undang awak lagi. Nanti kata Pak Baik tadi, dah yakin dia dengan Allah bahwa hal baik yang tidak ajar itu akan mendatangkan kebaikan. Nah ini kita sama-sama, kita masih ke depan. Kita sama-sama paham bahwa kebaikan yang tidak terorganisir akan kalah dengan kejahatan yang terorganisir. Bapak Ibu semua, narkoba, judi online itu kejahatan yang sangat terorganisir. Dia akan masuk ke semua sendi-sendi kehidupan. Pada saat kita mengkampanyekan untuk supaya orang jangan pakai itu, dia akan berbalas. Dan ini sebenarnya sudah diajarkan oleh Nabi Muhammad, diajarkan oleh wali-wali kita, bahwa hal-hal jelek itu akan membuat kontra intelijen lah, bahasa keren itu. Macam mana Nabi di hati bilang, dipitnah, bahwa ajaran sesat, sihir, segala macam. Orang ini akan melakukan itu juga. Dai akan dibuat, orang tidak percaya dengan dai lagi. Kalau bupati bercakap, macam mana orang tidak percaya dengan bupati lagi. Dai itu bercakap, padahal sanaknya penuh juga, udah ada peduli kita bagian bagaimana sanak itu juga ikut berubah. Kemudian dibilang, dai itu kalau udah bagi set selesai dan udah bercakap pun lagi, ya kan? Karena dia akan mendegradasi kepercayaan orang terhadap dai. Dan kita harus kompak.
bagaimana kebaikan itu organisir dengan baik. Nah ini tugas kita semua Bapak Ibu semua. Kelemahan umat Islam, salah satunya yang kita nampak di matahari ini, kebaikan ini tidak terorganisir dengan baik, sehingga dia mudah dipecah belah oleh kejahatan yang pasti sangat organisir. Kalau nyebut narkoba, nyebut ini, kejahatan yang sangat organisir. Buktinya apa? Tidak pakai selesai. Buktinya apa? Tidak pakai hilang. Karena dia sangat organisir dengan baik. Dan dia pasti mencari celah-celah yang ada di kehidupan kita semua. Bapak Ibu Dai, saya minta tolong ya, dua hal ini yang apapun kita lakukan tidak akan ada manfaatnya apabila orang itu narkoba, apabila dia kecanduan judi lain. Karena orang itu hidup dengan halusinasi, hayalan dalam kepalanya. Kalau aku kaget ya, tamat sekolah jadi ini jadi itu, tidak ada yang dibuat, tidak ngayal bagaimana mak ayah jual habis harto dibuatnya. Coba Bapak Ibu cek kejahatan kriminal yang ada itu rata-rata dipicu oleh dua hal. Kalau dia kecanduan narkoba dan dia judi lain. Saya tengok orang maling sawit segala macam, maling rumah orang, dipicu dengan dua itu. Berarti kalau kita berhasil menurunkan itu, maka kejahatan pasti berkurang. Apakah kita harus mengandalkan polisi? Tidak bisa. Karena polisi jumlahnya terbatas. Dan agama kita jelas, pertahanan terbaik itu ada di dirinya. Bagaimana manusia itu menolak hal-hal jelek terhadap dirinya. Diri kita lah yang mengetahui. Maka sering saya analogikan bahwa kejahatan itu seperti hantu dia. Supaya orang tidak takut dengan hantu, bukan hantu dia dibunuh. Kalau hantunya dibunuh, datang hantu lain. Tapi bagaimana dia tidak takut lagi dengan hantu? Terus hantu tidak mau lagi datang ke dia. Budak tidak pernah takut dengan saya. Pergilah saya ke tempat yang lain. Nah itu yang kita inginkan. Karena itu dunia sudah menjadi tantangan. Dan Allah secara alami sudah membuat bahwa godaan akan diberikan kepada manusia. Dan itu tugas setan. Nah kini bertanding gitu. Apakah setan yang berhasil, apa dai yang berhasil? Nah kompetisi jelas. Kalau dai kalah, setan berhasil berarti. Kalau dai menang, setan kalah. Pergilah dari matahari. Dah sisio kata setan tugas matahari kok. Makan dai kan. Dah telamnya, hujan lebat pergi juga kan. Nyodi kata orang ceramah juga kan. Nah, jadi ada saya tengok kawan-kawan kita ini kan adat budaya matahari disantun baik, ada pada tahu betul apa adat. Sehingga dia takut menyakiti orang dengan ucapan. Dah bisa lagi begitu. Ada dia orang yang tidak boleh kita sakitin. Kalau orang yang salah ya mesti sakit. Ada pula dai, rata-rata orang makin narkoba di dusun senang dengan dai itu bahaya dai itu. Orang yang pada maling senang dengan dai itu. Awak kalau biar malah dengan dai itu. Nah, tidak pernah diganggu juga kami juga. Nah, itu bahaya dai. Kita menginginkan orang-orang jahat itu benci dengan kita. Kenapa? Kita melawan dia. Maka saya bilang Pak Kapolres, saya kalau ada orang bilang enak Pak Polsek, dia bercakap orang main judi itu ada mandu. Bahaya jabatan itu kan. Nah, kita menginginkan orang-orang baik lah yang uji kita, jangan orang yang tidak baik tadi. Nah, ya kita tengok ya, kita temu lagi, insya Allah umur kita panjang. Amin. Dari tahun 2024 kita buat lagi macam Miko Pak Baik. Mana menang? Setan atau dai yang menang? Nah, kan itu tengok tadi ya. Apalagi yang kata Pak Baik tadi undangan di antara antang rumah kan, wah kita ada godaan. Lauk yang kita pengen ya, gulai talak antara rumah. Gak enak kalau ada tiba sana. Padahal jadwal ada kok, jadwal yang bisa talim kan, pasti lu pergi ke tempat gulai talak tadi. Nah, itu dah tuh. Papa itu ngingatkan Pak, kejadian nanti jangan sampai terjadi dulu Pak ya. Ada kejadian macam itu dah. Ya, itu Bapak Ibu semua ya. Tinggal bagaimana kehalipaan kita nih, kita mendatangkan kemaslahatan atau kemudaratan. Dan itu kembali ke diri kita masing-masing. Mari sama-sama kita hijrah ke arah yang lebih baik. Mudah-mudahan 2024 niat kita, tujuan kita menjadi halifah dengan profesi dan tingkatan kita masing-masing dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya dengan niat tekad dan keberanian kita semua. Apabila tidak takut, kita akan menghadapi kegagalan. Mudah-mudahan dengan keberanian, kekompakan, kita bisa berbuat terbaik untuk kota matahari yang kita cintai. Kemudian dapat saya sampaikan, Bapak Ibu semua, bahwa ada satu hajat besar di tahun 2024 yang pasti tantangan juga besar. Kita akan mulai membangun Islamic Center. Amin. Sementara masih ada desakan ke Bupati, Pak Bupati, jalan ke desa kami kok masih buruk Pak Bupati. Betul. Pertama, tidak bisa kita tuntaskan semua jalan buruk ke desa itu. Jabatan Bupati yang idealnya 5 tahun, tinggal 3 tahun setengah dengan undang-undang yang baru.
Yang kedua, 50 tahun pun mungkin tidak cukup waktunya. Karena yang buruk banyak nian. Maka tidak pernah visi-visi pada batiarnya atau kan jalan ke Batu Matahari mulus segala-gala. Tidak pernah nyatakan itu. Kenapa? Duitnya besarnya. Tapi kita pilih-pilih jalan yang banyak dilewati orang. Jalan yang hajat hidup orang lebih besar. Sehingga itu akan kita prioritaskan. Tidak peduli. Nak padel kalah menang di situ, tidak ada kajian itu. Kalau ada pula kajian kami menang dulu, kamu jalan kami belum dibangun. Iya, karena memang tidak banyak yang lewat situ. Tapi kalau duitnya ada, bisa kita bangun kalau-kalau. Nah itu perlu Bapak Ibu pahami. Apakah tidak penting selama misalnya kita gagalkan kita bangun jalan desa, ya? Tidak bisa pilihan seperti itu. Kenapa? Karena manusia itu perlu dirangsang kebangkitan moral. Salah satu yang diinginkan, yang kita tangkap dari survei, bahwa orang Batak perlu ikon keagamaan. Makanya ini kita anggap akan merubah sikap dan perilaku. Nggak ada yang dibanggakan. Kami orang Batanghari itu memang lebih alih. Kalau dibangun sampai saja kami ramai di sini. Nah itu yang akan kita coba kita tingkatkan. Dan mohon doa Bapak Ibu semua, khususnya para dai, bahwa ini dapat dilaksanakan dengan baik. Amin. Karena begitu banyak kemudahan diberikan Allah Subhanahu Wa Taala kepada Kabupaten Batanghari, walaupun dengan tekad yang luar biasa. Sehingga kalau ketemu BPK, berarti ini ya telah manunya dengan biaya dan air dan mudah-mudahan. Karena kita yakin niat baik dilaksanakan dengan baik, Allah akan mudahkan itu semua. Tentunya dengan doa itu semua. Sekali lagi saya ingatkan, kebaikan yang tidak terorganisir akan kalah dengan kejahatan yang terorganisir. Mari sama-sama kita organisir kebaikan ini supaya kita bisa mendapatkan hal-hal yang lebih baik di Kabupaten Batanghari dan mengajak orang untuk berbuat baik lagi, lebih banyak lagi di Kabupaten Batanghari yang kita cintai. Dan juga Pak Rento Arwi, mohon pencerahan bagi kami semua. Ya. Saya kemarin ditanya pakar-pakar saya boleh bisa tahu siapa Arianto ya, ngapa kan badannya paling besar. Yang badannya paling besar pasti dia paling berani di antara dai, kan? Itu akan keberanian Tuhan kami semua ya. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.